Dan judul buku itu adalah Country Living. Kita perlu mengambil buku ini dan membacanya dari awal sampai akhir. Dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita perlu menerima nasihat yang telah Allah kirimkan kepada kita melalui penanya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan ketika Anda membaca buku itu, Anda akan menyadari bahwa hidup di pedesaan memiliki banyak manfaat. Pertama-tama, hidup di pedesaan membantu mengembangkan karakter Anda. Dan kita tahu bahwa karakter adalah satu-satunya hal yang akan kita bawa dari dunia ini ke dalam kekekalan. Dan hidup di pedesaan adalah cara yang luar biasa untuk mengembangkan karakter yang kuat seperti Kristus. Hidup di pedesaan juga membantu Anda memenuhi kebutuhanmu karena ketika Anda tidak dapat membeli, Anda tidak dapat terburu-buru pergi ke Walmart atau ke retail lain. Anda dapat memenuhi kebutuhan makananmu sendiri dengan menanamnya di kebunmu sendiri. Hidup di pedesaan adalah tempat yang bagus untuk misi Anda. Dan dapat berfungsi sebagai pos terdepan untuk menjangkau komunitasmu. Menjangkau tetanggamu, menjangkau teman-temanmu dan orang-orang di sekitarmu. Mereka dapat datang dan melihat gaya hidup Anda dan berpikir, wow, ini luar biasa. Dan belajar lebih banyak tentang cara Allah ingin kita hidup dan terkesan. Dan mudah-mudahan memilih Yesus Kristus. Dan itu juga, ketika kita berada di pedesaan, Allah memberikan kita rumah tinggal di pedesaan ini. Agar kita dapat mempersiapkan diri bagi orang lain karena kita tahu bahwa selama seruan nyaring, ada banyak orang, banyak domba yang saat ini ada di dunia. Tuhan akan membawa mereka keluar dari dunia selama seruan nyaring itu. Dan bila mereka datang, mereka akan datang hanya membawa sedikit atau tanpa apa-apa. Anda tahu apa yang dikatakan Forum Ekonomi Dunia, pada tahun 2030, Anda tidak akan memiliki apa-apa dan bahagia. Jadi saat mereka datang, mereka tidak akan membawa apa-apa. Mereka akan butuh makanan, butuh tempat tinggal, butuh tempat untuk tidur, sebuah komunitas untuk terhubung. Jadi, ketika Anda berpikir tentang properti pedesaan Anda, jangan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga inti saja. Pikirkanlah ratusan orang yang mungkin akan bergabung dengan Anda di properti pedesaan Anda. Dan Allah akan menolong Anda untuk menyediakan bagi mereka juga. Dan tentu saja, tinggal di pedesaan ini lebih baik untuk kesehatan Anda, untuk kesejahteraan mental Anda. Tinggal di kota adalah tempat yang gila untuk hidup, untuk membesarkan anak-anak. Untuk dapat berpikir bebas dan berhubungan dengan Tuhan dan itu sulit bila hidup di kota. Dan pedesaan adalah tempat yang indah untuk bangun pagi-pagi sekali. Menghirup udara segar dan bersekutu dengan Tuhan di alam. Jadi, ada banyak manfaat dari hidup di pedesaan dan Anda dapat membaca lebih lanjut tentang hal itu di buku. Di buku Country Living. Nyonya White mengatakan ini dalam buku Darkness Before Dawn. Pada waktu Allah mengirimkan amaran-amaran penting kepada manusia. Yang digambarkan sebagai diberitakan oleh malaikat-malaikat suci yang terbang di tengah langit. Ia menuntut setiap orang yang dikaruniai dengan kuasa pertimbangan untuk mengindahkan amaran-amaran itu. Jadi, kita berbicara tentang pekabaran 3 malaikat, yang merupakan inti dari Advent hari ke-7. Sekarang pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran yang sangat agung yang akan kita bawa ke dunia dan ke gereja. Sekarang pekabaran dari 3 malaikat itu tidak hanya diucapkan. Pekabaran 3 malaikat adalah sebuah gaya hidup. Ini adalah cara kita hidup. Bahkan Anda dapat menerapkan aturan 80-20 untuk hal ini. Pekabaran yang kita sampaikan adalah 80% bagaimana kita hidup dan 20% apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan akan diperkuat dan diberi nilai tambah, pentingnya, dan kekuatannya oleh cara kita hidup. Kita melihat kepada gereja mula-mula dan bagaimana mereka menjadi makmur, bertumbuh, dan berkembang. Bukan hanya tentang orang-orang yang mengajarkan doktrin. Yang membuat orang terkesan dan membuat begitu banyak orang bergabung dengan gereja mula-mula dalam jumlah ratusan dan ribuan. Yang membuat mereka terkesan adalah bagaimana mereka hidup sebagai sebuah komunitas. Dan oleh karena itu, apapun yang Anda ajarkan dan yakini,
Karena saya dapat melihat bukti apa yang Anda ajarkan dalam gaya hidupmu. Hal yang sama akan terjadi di hari-hari terakhir. Umat Allah yang sisa akan menghidupkan pekabaran 3 malaikat ini. Pekabaran 3 malaikat ini akan menyegarkan dan menggairahkan orang-orang di dunia, dan mereka akan meninggalkan dunia. Meninggalkan orang-orang yang mereka cintai dan keluarga mereka dan datang bergabung dengan umat Allah yang sisa. Sekarang, saya tahu beberapa orang mempertanyakan apakah hal ini akan terjadi. Dan beberapa orang berkata menurut pendapat mereka, ya, hukum hari Minggu mungkin tidak akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Nyonya White. Saya punya kutipan untuk orang-orang yang mempertanyakan Nabi Allah. Dia mengatakan ini, kita tidak boleh membiarkan argumen manusia memalingkan kita dari penyelidikan yang menyeluruh terhadap kebenaran Alkitab. Pendapat dan kebiasaan manusia tidak boleh diterima sebagai otoritas ilahi. Kita tidak boleh terpengaruh dari kebenaran sebagaimana di dalam Yesus. Karena orang-orang hebat yang mengaku baik mendesak ide-idenya di atas pernyataan yang jelas dari firman Allah. Jadi, meskipun seseorang mungkin berpendapat, "Oh, kamu tahu hukum hari Minggu mungkin tidak akan terjadi." Saya di sini untuk memberitahukan kepadamu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada nabinya.